Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim ya dengan ayahanda kita, guru kita dan narasumber kita pada malam hari ini ya, Profesor Zamroni ya. Terus kemudian alhamdulillah di sini juga dihadiri ya oleh Sekretaris PDM ya Kabupaten Serang, dan juga ini nanti mungkin yang lain menyusul ya Prof ya. Baik, sebelum pembahasan malam hari ini ya, kajian bulanan, yaitu kajian bulanan yang mengadakan majelis MPKSDI Prof. Jadi memang ini insya Allah akan menjadi kajian rutin kami gitu Prof ya. Seperti itu. Nah, sebelum nanti pemaparan ya akan bahas tentang ideologi Muhammadiyah dan tantangannya, marilah sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Nuatillah. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون. وأولئك المفلحون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kepada Al-Ustadz Noatila yang sudah membacakan lantunan suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengar ini mendapatkan keberkahan ya dari Al-Quran dan juga mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Untuk selanjutnya mungkin langsung saja ya pemaparan dari Prof. Zamroni. Untuk mempersingkat waktu mungkin Prof. Mangga waktu dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat para moderator Mas Irfan, Bapak-bapak pimpinan PDM Kabupaten Serang, juga hadir Bapak dari pimpinan PDM Sangga, PDM Tangsel, Pak Abdul Wahid, dan Bapak-bapak Ibu sekalian yang menyempatkan untuk menghadiri diskusi kita ini. Judul yang ditampilkan sangat menarik. Ideologi Muhammadiyah dan tantangan dalam pendidikan. Karena judulnya sangat menarik, hingga saya langsung siap insya Allah. Apalagi dengan teknologi modern ini kan sangat enak. Tidak perlu pergi jauh-jauh, bisa ketemu dengan saudara yang jauh-jauh. Mengapa menarik? Karena kita mengetahui ideologi itu kan semacam keyakinan, pandangan hidup, yang dalamnya juga ada pernyataan tujuan yang mau dicapai dan cara mencapainya. Ketika bicara cara mencapainya, kita bicara alat, instrumen. Ideologi kita Muhammadiyah yang jelas, Islam.
dengan bahasanya menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Tujuannya jelas, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Untuk mencapai itu, maka dibentuklah majelis-majelis, lembaga-lembaga, amal usaha, itu merupakan instrumen dari Perserikatan, dari Muhammadiyah, untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Instrumennya banyak. Yang tertua majelis pendidikan, majelis kesehatan dan rumah sakitnya, majelis pendidikan dengan sekolah, perguruan tinggi, dan pesantren, dan ekonomi, dari majelis tabligh. Semua majelis itu instrumen untuk mencapai, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya. Jadi sangat menarik bagaimana pendidikan itu, majelis dasman itu bisa berupaya merumuskan, membuat kebijakan, membuat program, sehingga dalam mencapai yang dijual Muhammadiyah, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya. Karena instrumen dari Perserikatan yang berasaskan Islam, maka jelas yang namanya instrumen itu harus sesuai dengan Perserikatan Muhammadiyah, sesuai ideologi Muhammadiyah, dengan dasar Muhammadiyah, harus Islam. Oleh karena itu, apapun yang dikembangkan, kebijakan pendidikan, program pendidikan, membentuk institusi pendidikan, semua harus sesuai dengan Muhammadiyah dan Islam ini. Sekarang bagaimana tantangannya itu? Nah, juga nanti juga ekonomi, juga gimana tantangan ekonomi? Membangun ekonomi sehingga bisa mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya dan dikembangkan ekonominya sesuai dengan Islam, dengan Islam, sesuai dengan ideologi Muhammadiyah. Dan yang lain juga begitu, politik dan studi politik. Di semua instrumen itu harus sesuai dengan Muhammadiyah. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mencapai masa Islam yang benar-benar. Itulah tantangan pendidikan. Apa yang dapat dilakukan oleh majelis ekonomi, oleh majelis pendidikan? Apa yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah, sekolah Muhammadiyah Aisyah? Dia bisa meyakinkan, menjamin nanti bisa mewujudkan masyarakat Islam yang mundur Inggris dangku aja langsung tangi dodok. Bahaya jadi ya kalau ku. Apa yang lamun manjing langsung ke manjing kamar mandi. Ini bukan flash bukan itu. Mari saya ulang, apa ideologi itu? Apa yang mau dengan ideologi itu? Kalau tempo dulu, tahun-tahun 90-an, tahun 80-an, saya dulu Muhammadiyah, sangat repot mencarinya. Muhammadiyah, sangat repot. Karena mencakup mukadimah dasar Muhammadiyah. Menyangkut kepribadian Muhammadiyah. Mencakup juga matan keyakinan dari Muhammadiyah.
banyak. Pada waktu baru 3 atau 4 sudah sulit mencarinya. Sekarang ada berapa? 8 atau 7 dokumennya. Nyarinya sangat gampang. Dari mana? Bukunya Pak Haidar, bukunya ketum kita, tahu kita. Yaitu Pak Haidar itu nulis buku namanya Kuliah Kemuhammadian, 2 jilid. Isinya ideologi Muhammadiyah. Jilid yang kedua ideologi Muhammadiyah, jilid yang kedua. Jadi sekarang bicara ideologi Muhammadiyah sangat gampang, sumbernya gampang. Tinggal buka bukunya Pak Haidar, ketua kita sudah memahami, sudah bicara panjang lebar mengenai ideologi. Apa ideologi itu? Keyakinan hidup. Keyakinan hidup. Yang mencakup ya pandangan hidup, tujuan hidup, dan ajaran atau cara-cara mencapainya. Jadi tiga aspek. Satu mengenai pandangan hidup. Hidup itu apa? Gimana hidup itu? Tujuan hidup, apa mau dicapai hidup. Dan cara mencapainya. Tidak jauh sedikit cara mencapainya lewat pengembangan lembaga majelis amal usaha. Itu cara mencapai mewujudkan tujuan Muhammadiyah. Di Muhammadiyah itu sekali lagi menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam sebenarnya. Bagaimana cara menegakkan menjunjung tinggi agama Islam? Strateginya adalah dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu strategi Muhammadiyah. Jadi menegakkan dan menjunjung agama Islam kemudian dijabarkan dalam dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar untuk mencapai masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi jelas dasarnya menegakkan menjunjung tinggi agama Islam, dakwah nahi mungkar untuk mencapai masyarakat Islam yang benar-benarnya. Di situ ada peran pendidikan, peran majelis kegiatan PKU, peran majelis tabligh, peran majelis tarjih, dan banyak yang lain. Peran lajismu, peran TVmu. Itu punya peran-peran. Nah, malam ini kita bicara gimana peran pendidikan yang bisa menjamin untuk bisa mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Gimana perannya? Ideologi Muhammadiyah dari bahasa singgung itu sekarang mencakup paling awal mukadimah dan dasar Muhammadiyah. Itu merupakan kajian penjabaran gagasan Kyai Ahmad Dahlan mengenai Muhammadiyah kita ini. Itu dirumuskan, dipimpin oleh Ki Bagus Hadikusumo. Waktu beliau menjadi ketua PP Muhammadiyah. Menggali itu. Karena kalau ditinggal Ki Dahlan, bagaimana kalau tidak jelas? Maka dirumuskanlah Mukadimah Dasar Muhammadiyah. Mukadimah Dasar Muhammadiyah itu pada intinya adalah pandangan hidup. Untuk hidup kita ini. Hidup itu ada besar, ada untuk tauhid. Hidup kita ini berdasarkan pada tauhid. Kedua, ibadah. Kalau bilang ibadah, dua macam. Ibadah maulah, ibadah muamalah, ibadah sosial.
tempo dulu, zaman masih di IBM, kita canamkan. Kalau ibadah itu Muhammadiyah bertugas purifikasi, memurnikan ajaran Islam sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah dan langsung pada Quran Sunnah. Jadi tidak boleh macam-macam. Itulah yang dilakukan. Ini dilakukan oleh Rasulullah. Purifikasi, kembali pada masa lampau. Kalau masalah baca Allah. Dan di sini membutuhkan disiplin. Kalau baca sosial, jalankan, lakukan, apapun silakan. Selama tidak melanggar ajaran Islam dan aturan pemerintah. Jadi jelas wajibnya itu. Kalau hidup bermasyarakat, bekerja sama, bangun toleransi, tolong menolong. Dan sekali lagi ada tugas, tujuan untuk menegakkan dan menjaga agama Islam. Dirumuskan dalam mukadimah secara tegas jelas itu. Itu tujuan. Gimana cara mencapainya? Mukadimah menyebut ittiba Rasulullah. Meniru langkah-langkah kebijakan-kebijakan dan Rasulullah. Jadi itu prinsipnya dasarnya Al-Quran dan tiba pada Rasulullah. Dan yang mungkin kita tuh madrasah modern, itu modern sejak tempo dulu, modern itu adalah melaksanakan tugas itu, melaksanakan Islam itu dengan cara-cara terorganisir secara bagus. Dan modern, tertib organisasi. Jadi kalau orang mengatakan terorganisasi tidak sekarang, dari zaman berdirinya sudah begitu. Itu di rumah mukadimah Landasan Muhammadiyah tahun 53. Sudah tempo dulu, sudah modern kita itu. Dan itulah salah satu mengapa Muhammadiyah kita itu sudah 100 tahun lebih, tapi semakin kuat, semakin kokoh, makin banyak amal usahanya, makin banyak kerjanya. Kenapa? Organisasi itu modern. Maaf, kalau kita bandingkan misalnya, bukan sombong, cuma perbandingan akademik. Muhammadiyah sama mahasiswa itu hampir sama. Diajar dengan diajarkan bersahabat. Diajar mau dibuang ke luar itu, mulai diajarkan datangi silaturahim. Begitu dekatnya hubungannya. Tapi mengapa? Muhammadiyah bunga pesat, tapi tidak pesat perkembangannya. Karena organisasi. Muhammadiyah itu disiplin dalam organisasi. Dan itu merupakan ideologi Muhammadiyah. Saat tempo dulu. Yang kedua, yang saya bicarakan adalah mengenai kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah itu kan dilahirkan, dibahas karena pada waktu itu Masyumi dibubarkan. Sehingga orang-orang Muhammadiyah yang selama ini aktif di Masyumi, ya kembali pada Muhammadiyah. Sedangkan dua berbeda. Ya politik dan Muhammadiyah berbeda dunianya. Berbeda cara-caranya. Berbeda budayanya. Terus bagaimana nanti kalau budaya politik, budaya Muhammadiyah? Kan bisa sangat mengkhawatirkan. Maka tadi usul almarhum Pak Kusman yang sudah lama membahas itu, memikirkan itu, malah dirumuskanlah keberadaan Muhammadiyah. Artinya orang-orang Masyumi boleh saja memilih Muhammadiyah.
baca impian Muhammadiyah, tapi juga gayanya, ada kepribadian Muhammadiyah. Jadi jangan sampai kebebasan berpolitik termasuk pada Muhammadiyah. Maka ditekankan Muhammadiyah itu berjuang untuk menegakkan damai dan sejahtera. Muhammadiyah itu baik kawan dan mengamalkan ukhuwah Islam. Kalau politik ada orang siapa itu? Mengapa itu? Mengapa dia ke sini? Politik. Kalau Muhammadiyah, alhamdulillah ada orang dekati kita, dalam mau kita. Kan beda. Politik misalnya, ada anak perempuan pakai rok mini, pakaiannya tidak lengkap di stasiun, mau naik kereta api. Dengan azan ke masjid, mereka ke masjid. Anda bayangkan, pakai rok mini, pakaian tidak lengkap, dengan azan, terus ke masjid. Kalau politik, pakai rok mini kok ke masjid. Kalau Muhammadiyah, lihat alhamdulillah. Masih Pak Rom ini kok sudah ke masjid. Kan beda cara mereka. Itulah yang dimaui. Pribadian Muhammadiyah. Lapang dada, luas pandangannya. Dan menekankan Muhammadiyah itu persikatan keagamaan, gerakan keagamaan, dan kemasyarakatan, bukan politik. Kan jelas. Itu dinyatakan dalam kepribadian Muhammad. Jika disebutkan Muhammadiyah itu melakukan amar ma'ruf munkar di segala aspek kehidupan, dalam skala lapangan kehidupan, amar munkar. Itu kepribadian Muhammadiyah antara lain. Diputuskan untuk bisa mengamankan Muhammadiyah dari kebiasaan politik zaman Mausumi dulu. Sehingga silakan aktivis Muhammadiyah yang tadinya Mausumi, karena Mausumi itu membubarkan diri, tapi jangan membubarkan diri, kembali ke Muhammadiyah, silakan, kita senang sekali. Tapi gunakanlah kegiatan Muhammadiyah ini. Jangan gunakan kegiatan politik. Yang ketiga, kita juga matan keyakinan dan hidup Muhammadiyah. Itu dirumuskan sidang tanwir di Ponorogo tahun 69. Mengapa ada? Itu ada matan keyakinan dan hidup Muhammadiyah. Karena tempo waktu itu kan zaman Orde Baru. Orde Baru itu aneh. Aneh apa? Muhammadiyah itu bukan partai politik, tapi punya wakil di DPR. Di MPR punya Muhammadiyah itu. Sehingga organisasi sosial itu punya warga di DPR. Dia muncullah gagasan timbang tanggung buat jangan dari partai politik yang menjadi dari partai politik itu besar masanya itu besar Muhammadiyah. Sehingga muncullah berbagai tuntutan gagasan. Muhammadiyah itu jadi partai politik saja. Maka demikianlah diri Muhammadiyah, matan, keyakinan, dan hidup Muhammadiyah. Apa? Gerakan Islam, dakwah ma'ruf munkar, bukan politik. Jelas. Ya. Model gerakan Islam dan dakwah ma'ruf munkar. Apa maksud gerakan? Gerakan itu bergerak dan menggerakkan. Gerakan masyarakatnya. Dia bergerak dan menggerakkan masyarakatnya. Transformator, transformasi.
merubah masyarakatnya. Masyarakat jahiliyah, masyarakat iman. Masyarakat yang penuh dengan kemiskinan, harus menjadi kemajuan. Masyarakat yang bodoh, gerakkan masyarakat dari pendidik. Itu karena gerakan yang menjiwai Muhammadiyah. Jadi, bukan partai politik. Dan gerakannya itu ada Islam. Itu kan tahun 69. Yang bersama masih tokoh-tokoh besar kita. Pak Karmi Zakir, Pak Kasman Singojonejo, masih aktif. Yang muda Pak Azhar Basir, Pak Haji Rasidi pemikirnya. Itulah jiwa Muhammadiyah. Matang, keyakinan, dan hidup Muhammadiyah. Di Muhammadiyah itu bergerak dan menggerakkan untuk apa? Memajukan Islam. Islam itu ya ada ibadah, tauhid, ibadah, muamalah keduniaan, akhlak, yang dikembangkan. Dan yang luar biasa, kalau kita bicara sekarang ini, yang luar biasa. Sayang kita, ya memang kita tidak pernah mengekspos dan orang-orang tidak pernah tahu. Bahwa pada matang hidupnya sudah ditegaskan. Muhammadiyah mengajak segenap elemen bangsa ini. Untuk apa? Untuk mensyukuri karena Allah, karunia Allah. Berupa tanah, air yang subur makmur, kemudian bangsa dan negara yang besar Pancasila tahun 25. Tahun ini saya mengakui saya itu. Tahun 9 Muhammadiyah mengakui Indonesia itu dan Pancasila tahun 55. Dan mari berusaha bersama-sama untuk menjadikan negara ini negara yang berdasarkan Pancasila tahun 55 itu menjadi negara yang adil makmur. Badatun, bebatun, walaupun bodoh. Itu tahun 9. Saya sudah menegaskan harus bersyukur dan karena Allah negara yang makmur punya Pancasila udah 45, saya tegaskan memang tidak pernah bicara masih hidup untuk Pancasila, tidak pernah siap mati untuk Pancasila, tidak pernah. Saya sudah mengatakan itu. Dan Islam Muhammadiyah tidak banyak bicara, tapi banyak kerja. Nah, orang lain yang keras, Pancasila, siap berdarah untuk Pancasila. Ternyatanya, ya begitu itu. Itu matang hidup Muhammadiyah. Tahun-tahun 22, itu ada yang namanya Kitab Muhammadiyah. Apa Kitab Muhammadiyah itu? Jalan Muhammadiyah menghadapi persoalan politik. Itu kembali. Sangat kuat tekanan. Muhammadiyah campur politik. Maka dirumuskan Kitab Muhammadiyah. Jadi organisasi gerakan Islam sosial kemasyarakatan yang jalannya sama dengan partai politik. Tidak pro terhadap tidak. Sama dengan Muhammadiyah itu. Oleh karena itu Muhammadiyah pada umumnya ada yang aktif di Golkar, aktif di PAN, aktif di P3, aktif PD, banyak silakan. Jadi diharapkan mereka aktif di partai itu membawa misi Muhammadiyah, membawa gagasan Muhammadiyah. Jangan sebaliknya, membawa misi partai ke Muhammadiyah, jangan. Dan yang pada masa akhir itu adalah pernyataan pikiran Muhammadiyah pada kedua. Kita 100 tahun, nah kita membuat pikiran-pikiran gimana sebenarnya abad kedua itu. Dan kita revaluasi, kita refleksi itu.
Baiknya antara lain, ya seperti kita dan sekarang ini, kita sudah mengingatkan modal itu. Kita politik semakin mahal, high cost politik. Yang akan muncul nanti politik itu jadi mahal, yang bisa aktif ya yang punya duit. Sudah disinyalir terjadi yang namanya apa oligarki, pertemuan kerjasama antara kekuatan politik, kekuatan ekonomi, sangat berbahaya. Sudah diingatkan oleh Muhammadiyah. Ini tampil di Lampung, soalnya tahun 2004 atau 2004 atau 2003 gitu. Dan setelah itu ada perdamaian hidup yang Islam. Ya dulu Muhammadiyah. Itu semua di dasar Muhammadiyah dan menjadi cara-cara ajaran untuk mencapai tujuan Muhammadiyah. Sekarang itu jelas ideologinya. Terus gimana peran pendidikan? Pendidikan memang tantangannya sangat berat. Pendidikan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya sangat berat. Mengapa sangat berat? Kalau kita berbicara masyarakat Islam yang sebenarnya, maka kita perlu kelompok dan individu. Apa? Individu-individu yang kalau bahasanya bahasa filsafat, bahasa Muhammadiyah, ulama intelek ulama. Menguasai ilmu umum sejak setaraf sepadu dengan ilmu agama. Jadi ulama, intelek ulama. Siat badannya. Kekuatan moralnya, kemanusiaannya lentur. Spiritualnya kokoh. Itu yang telah diciptakan oleh pendidikan. Yang kedua, individu-individu ini, individu yang tadi intelek ulama, sehat jasmani, moralnya kuat, sosialnya kuat, itu terpadu menjadi apa? Umatan khair. Kelompok yang kuat. Dan kelompok tengah. Kelompok yang baik, kelompok tengah. Umatan wasaton. Jadi itu pendidikan itu. Mewujudkan individu yang intelek ulama intelek, dan itu tergabung menyatu dalam kelompok para umat. Umatan wasaton. Jadi itulah tanggal dan mencapai tujuan masyarakat Islam sebenarnya. Sekarang ya jadi masalah, kita sudah punya pendidikan, kita punya sistem pendidikan. Pertanyaan adalah, bisakah sistem pendidikan kita ini itu mewujudkan intelek ulama intelek, sihat jasmani rohani, kuat moralnya, kuat spiritualnya, lentur kemampuan sosialnya. Dan itu semua menyatu dan para umatan wasaton. Bisa? Tidak mungkin bisa kan? Tidak mungkin bisa. Kita dalam sistem pendidikan tidak bisa menjamin mewujudkan langkah tahap untuk mewujudkan umat Islam yang sebenarnya. Terus bagaimana? Nah, Masjid Dasmen sudah merumuskan apa itu
pendidikan holistik transformatif. Pendidikan holistik transformatif. Itu akan bisa dapat untuk menjadi masyarakat Islam sebenarnya. Apa itu yang dimaksud dengan pendidikan holistik transformatif? Kalau bahasanya bahasa zaman sekarang, holistik transformatif. Itu muncul tahun-tahun 90-an. Itu di negara-negara barat sana. Apa itu? Hasil yang utuh. Hasil yang utuh. Holistik itu keutuhan. Keutuhan holistik. Itu utuh. Maksud itu sehat jasmani. Ya, pintar orangnya. Cerdas. Ya bisa membangun bangsanya. Keutuhan. Untuk mencapai keutuhan, harus programnya utuh juga. Dengan utuh juga. Pembelajarannya utuh juga. Holistik. Tujuannya utuh, pembangunan yang utuh, tidak ada otak saja, ada otak, kecerdasan, otak, perilakunya, karakternya. Holistik. Tapi ya itu teorinya. Prakteknya tidak jalan. Mengapa nggak jalan? Karena modernisasi itu, modernisasi pendidikan itu akan membawa pendidikan pada yang bersifat standar, standarisasi standar, akreditasi. Ya sudah sama, itu harus sama, adalah sama, serta standar. Sehingga akhirnya apa? Pendidikan itu hanya mengarah pada pengembangan otak, pinter. Gimana akhlaknya itu urusannya keluarga sendiri, bukan urusan sekolah akhlak itu. Itulah kenyataannya. Sebenarnya itu kata 90 ada holistic education, gagasan itu gagasannya sudah holistik gagasannya. Gagasan itu bukan holistik gagasan. Apa? Tadi satu, tujuan hasil pendidikan, intelek ulama intelek. Itu kan ada perpaduan. Ya agak pinter ya umum pinter. Di sekolah biasanya umum aja. Tidak ada kekuatan agamanya. Prosesnya, belajarnya, ilmu amaliyah, amal ilmiah. Ini kan luar biasa. Belajar itu ya harus hanya teori. Sejak amat lantai dan praktek di blender, dicampur. Dia belajar itu intek ulama, amal ilmiah, ilmu amaliyah. Itu prinsipnya. Belajar itu kayak sekolah. Ada empat pusat. Sekolah, keluarga, masyarakat, masjid. Mana berperan bersama-sama kemarin. Diajar hanya tiga. Sekolah, keluarga, masyarakat. Diajarkan tambah masjid. Pembelajarannya tidak hanya intrakurikuler. Intra dicampur dengan ekstrakurikuler zaman dulu. Dan dalam perkembangan muncul kokurikuler. Itu jadi dicampur. Tujuannya intelek ulama, intelek ulama. Prosesnya ilmu amaliyah, amal ilmiah, pembelajarannya. Dasarnya adalah sekolah, masyarakat, keluarga,
masjid. Dan kurikulumnya intra dan ekstra. Untuk apa ekstra? Untuk membangun harus namanya soft skill. Kemampuan berbicara, kemampuan kerjasama, kemampuan organisir. Kok enggak ngajarin itu sekolah? Enggak ada kurikulum, enggak ada kurikulum. Nah, itu ekstra kurikulum. Apa itu? Pemuda Muhammadiyah, Hizbul Waton. Itu penjabaran ekstrakurikuler. Sekarang IPM, Tapak Suci, IMM, ekstrakurikuler. Sejak zaman dulu, Gerakan dan Muhammadiyah itu sudah holistik. Holistik. Jadi bukan baru untuk Muhammadiyah. Nah, mengapa kok bisa hilang? Oh, sekarang Muhammadiyah tidak kelihatan holistiknya. Nah, itulah. Kalau kita mencoba menganalisis itu, pada zaman Orde Baru. Orde Baru itu kan dari saya singgung, mulai yang namanya modernisasi pendidikan. Modernisasi itu standarisasi, harus sama, kurikulum harus sama, cara mengajar harus sama, standarisasi, jadi akreditasi, diterapkan sehingga dari zaman Orde Baru itu sedikit-sedikit ciri khas Muhammadiyah itu plumer, jadi apa? Mulai tidak muncul, mulai hilang. Yang muncul adalah standarisasinya, kesamaannya. Akhirnya zaman Orde Baru itu untuk membedakan mana Muhammadiyah, mana Muhammadiyah sulit. Ya kebetulan tahun-tahun 60-an mulai ada pelajaran kemuhammadiyahan. Bedanya itu aja bedanya. Muhammadiyah ada kemuhammadiyahan. Ajaran agama Islamnya lebih banyak. Tapi prosesnya, produknya tidak ada bedanya. Itu yang disebut pada masa itu jadi pendangkalan pendidikan Muhammadiyah. Khas pendidikan Muhammadiyah mulai luntur. Tidak nampak. Itu yang terjadi. Nah sekarang saya sudah mulai sadar bagaimana kita untuk bisa mewujudkan masa Islam sebenarnya. Ya dengan cara tadi mengembangkan lulusan pendidikan individu intelek ulama intelek, ulama sosial yang lentur, ulama yang kuat kokoh, dan bisa menyatu dalam para umat matan wasatan. Kalau itu benar kita tidak mungkin, tidak mungkin. Tantangan itu adalah bagaimana kita ini bisa merubah pendidikan nasional kita ini untuk Muhammadiyah yang nasional, tapi berjiwa holistik. Artinya, tantangan kita adalah mengimplementasikan dengan holistik pendidikan kita sekarang ini. Mengapa tidak kita ganti saja? Kurikulum Muhammadiyah, kurikulum holistik, kembali zaman kedatangan. Nah, kita punya badan Muhammadiyah, kita punya pribadian. Salah satu diktum badan Muhammadiyah adalah Muhammadiyah senantiasa mentaati, mematuhi perundang-undangan, peraturan yang ada di pemerintahan kita. Nggak mau, saya nggak mau. Kita sudah menentukan kurikulum Sisdiknas. Kita tidak bisa ngubah, nggak mau ngubah. Kepribadian kita sudah menerangkan mengikuti Sisdiknas. Tapi untuk mencapai tujuan kita, kemari. Sisdiknas kita lengkapi, kita tambah, kita sempurnakan dengan gagasan dengan kita, yakni holistic education.
Apa bedanya? Sangat bedanya jelas beda. Tadi baca lagi, pendidikan kita itu tujuannya adalah membangun pengetahuan umum. Kalau mau ke agama ya di sekolah agama. Kita tidak. Kita ingin bangun siswa itu imbang antara ilmu dan ilmu agama. Tujuan kita sudah beda. Pengajarannya itu jelas pada itu. Ya, teori. Nanti ada waktu prakteknya. Kita tidak satu dengan praktek. Ilmu amaliyah, amal ilmiah. Itu kita ini. Kita intrakurikuler. Ekstrakurikuler. Beda mereka. Kita ditawar-tawarkan. Mau ikut apa ekstrakurikulernya. Kita tidak, kita satu. Ekstrakurikuler itu bagian tidak terpisahkan dari ekstrakurikuler. Nanti berbeda. Itulah yang harus kita lakukan. Gimana caranya? Kita menyuntikkan kita. Menyuntikkan gagasan holistic education, gagasan pendidikan Muhammad Tumbuh dulu pada sekolah sekarang ini. Kita masuki, kita ubah. Itulah tantangan kita. Bagaimana kita ini bisa mengimplementasikan holistic education pada sekolah kita sekarang ini. Tantangan kita. Sebelum saya melanjutkan, ada yang sangat penting yang perlu untuk dipahami. Apa itu? Kalau kita holistic education, itu harus punya hasilnya, siswanya harus punya ciri khas, ciri khusus yang dimiliki karena holistic education. Dan itu semua, selama siswa selama dia harus punya ciri itu, punya karakter itu. Semua selama dia. Yang membedakan di sekolah yang lain, siswanya, bukan lembaga siswanya, individunya. Punya ciri khas. Apa ciri khasnya itu? Apa ciri khas holistic education Muhammadiyah? Apa ciri khas siswa Muhammadiyah itu apa? Yaitu hasil dari holistic education. Ini yang perlu dirumuskan. Ibaratnya kalau kita bicara manusia, DNA-nya apa? DNA. Intinya apa? Darah itu punya kromosom, apa intinya? Karena kalau DNA itu orang tua, bapak punya anak, DNA sama DNA-nya. Dari bapaknya itu. Cuma itu sama dia. Karena DNA itu sama. Nah, kenapa Muhammad DNA? Siswa di sekolah SMA Muhammadiyah, ini DNA-nya. Mahasiswa sama DNA-nya. Punya DNA sama. Bahkan meskipun sama DNA-nya. Cuman derajatnya berbeda, tapi itu sama. Ya, apa DNA-nya? Ciri khas siswa Muhammadiyah itu apa? Itu dirumuskan. Menurut saya, pemikiran saya, DNA Muhammadiyah itu ya amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu jiwanya Muhammadiyah. Jiwa semangat siswa muda itu. Punya jiwa itu, semangat itu. Amar ma'ruf nahi munkar. SD itu jadi itu. Tapi dengan apa? Dengan kadarnya yang kadar SD. Itu ada jiwa amar ma'ruf nahi munkar. Mahasiswa, apalagi mahasiswa. Sudah jelas. Ya, setiap siswa Muhammadiyah kelihatan itunya. Menonjol itunya. Dan menurut saya, kalau siswa nanti sudah punya DNA,
amar ma'ruf nahi munkar, itu akan muncul yang namanya kemampuan bermuhammadiyah, kecakapan bermuhammadiyah. Nah, ini akan menggerakkan Muhammadiyah nanti. Dan bergerak lebih cepat, lebih hebat masa depan. Apa itu kemampuan Muhammadiyah? Saya nanti ada 13 poin. Satu, berbuat baik tanpa menuntut balasan. Ikhlas. Mamatan untuk Allah, ikhlas. Itu kemampuan pertama. Kedua, taat rajin, tertib beribadah. Semua mahasiswa Muhammadiyah, kampus kemudian begitu. Taat rajin, tertib beribadah. Kalau azan berbunyi, ya masjid. Itu diatur dengan rupa. Jadwalnya, kalau pas azan, jadwal tidak ada pelajaran. Jadwalnya jadwal antar pelajar. Ya, ke masjid. Yang ketiga, memperhatikan dan bantu orang lain yang mempunyai masalah. Kita kan sudah menasbihkan diri ideologi al-ma'un. Kan bisa itu. Memperhatikan orang lain. Ada kesulitan, apa yang dapat dilakukan? Yang keempat, memperbanyak teman, silaturahim. Jadi ibadah Muhammadiyah jadi memperbanyak teman. Yang kelima, saya berpikir tindak untuk Muhammadiyah. Konsisten, dedikasi. Berpikir. Karena kan bapak-bapak kan itu ngurus Muhammadiyah. Kan saya merasakan. Kapan ngurus Muhammadiyah itu? Ya 24 jam saja. 24 jam Muhammadiyah itu. Di rumah, pikirannya mikir Muhammadiyah. Nggak harus di kantor kan. Ada waktu luang. Di rumah lihat TV, tapi tidak bisa lepas TV semua ya mikir Muhammadiyah. Jadi, ya itulah Muhammadiyah. Dedikasi. Dan yang penting adalah kemampuan berpikir kritis. Berkritis, kreatif, inovatif. Berkritis, kreatif. Kenapa? Tantangan terus bernumpuk. Kita terus berkembang. Zaman makin maju, Muhammadiyah makin besar, ya tantangannya belum semakin besar juga. Ini baru saat muncul tantangan itu. Tantangan. Apa? Tambang. Tambang. Muhammadiyah nangani tambang. Apa terjadi? Kan ribut rame kan? Itulah kita begitu itu. Tantangan baru. Tahun 70 tidak ada tambang. Tahun 2000 tidak ada tambang. Jadi kalau kita ribut itu ya memang baru begitu. Kita kreatif kayaknya, kreatif kritis, inovatif. Tambang biasanya merusak lingkungan, nah gimana Muhammadiyah? Bisa enggak? Bikin tambang, tidak merusak lingkungan. Tambang biasanya menggusur penduduk. Nah gimana Muhammadiyah? Punya tambang, tapi tidak perlu menggusur penduduk. Harus kreatif, kritis, inovatif. Dan yang penting itu adalah mampu mengendalikan emosi, mengendalikan tekanan, mengendalikan keinginan. Enggak kata bersyukur, karena apa yang adanya. Nanti mendatang tawakal kan. Pada berusaha keras, kok hasilnya begini. Yang namanya dasmen itu berusaha keras, percaya ke ibadah kita. Karena dasmen itu tidak pernah istirahat. Terus berputar, terus pertemuan, terus diskusi. Hasilnya begini-begini sih kan. Kalau Muhammadiyah kita itu SD sudah bisa bersaing dengan lain. Sudah bisa banyak SD kita yang tak kalah dengan yang lain. SMP sudah mulai ada, SMA belum ada kan. Gimana kan kita? Sudah mulai muncul juga sekarang.
Saya sudah kelihatan sudah mulai nampak, tapi baru belum jelas. Sehingga kan kadang gimana kita ini sudah kerja keras, sudah banyak rapat, diskusi, puasnya belum memuaskan hasilnya itu. Ya, saya harus tawakal, sudah bersyukur kita itu. Sudah ada selama media itu SMA itu yang transient itu, yang sudah dapat pujian bagus di nasional misalnya itu. Pak ya itu tidak apa. Mualimat Muhammadiyah di Jakarta itu bagus posisinya. Saya belum banyak, ya apa-apa lah, belum banyak. Kita harus apa ya, syukur karena sabar. Dan kita harus bermuhammadiyah ya dengan otak, hati, dan tenaga otak. Seperti kita itu berpikir dengan hati dan otak. Itu kita bermuhammadiyah. Kita lakukan. Berikutnya problem solver tadi berkata kan. Semakin maju banyak masalah. Mari kita jadi terbiasa memecahkan masalah. Dan kita selalu melihat masa lampau, sekarang untuk menuju masa depan, berkemajuan. Kalau melihat masa depan terus, dan bisa nabrak-nabrak. Harus melihat masa sekarang dan kemarin untuk pedoman, untuk jalannya. Kalau dalam halaman terus, tidak maju-maju kita. Nanti ada masa lampau, sekarang bagaimana, terus nanti ke depan bagaimana. Dan berikutnya adalah, karena kita pembaru itu harus punya prinsip. Apa prinsipnya? Kalau kita ingin mencari sesuatu yang belum pernah kita wujudkan, kalau kita ingin mencapai sesuatu yang belum pernah kita wujudkan, maka kita gunakan cara-cara baru yang belum pernah kita gunakan. Itu prinsip baru, Pak. Saya ulangi. Kalau kita ingin mencari sesuatu yang belum pernah kita wujudkan, maka kita menggunakan cara-cara baru yang belum pernah kita. Cara-cara yaitu saja, hasilnya itu saja. Cari cara baru, karena baru. Tasdid di situ itu. Dan 12 tawakal. Sudah kerja keras, ya gini ya lah, beginilah, takdirnya begini. Kita sudah berusaha keras kita. Dan yang terakhir, penting untuk pendidikan terutama refleksi. Apa refleksi itu? Mengevaluasi diri, gimana hasilnya, terus bagaimana? Refleksi itu. Refleksi itu merupakan sumber kemajuan kebangsaan gerak refleksi ini. Kemajuan individu juga refleksi ini. Mengevaluasi apa yang telah kita kerjakan. Apa hasilnya? Terus bagaimana? Terefleksi. Di dunia ini, di semua negara, itu dapat diketemukan. Guru, semakin lama guru punya pengalaman kerja, semakin mutu kerja guru itu. Jadi pengalaman kerja guru, masa kerja guru itu menentukan kualitas guru. Itu di mana-mana. Di Amerika jelas, di Arab begitu, Rusia sama saja, Jepang apalagi, Korea sama saja. Indonesia tidak jalan. Saya jalan Indonesia itu. Kalau di negara lain itu semakin lama guru pengalaman kerja, pengalaman mengajar, semakin berkualitas guru itu. Di Indonesia tidak ada hubungannya. Jika ada itu tes kompetensi guru itu kelihatan hasil uji kompetensi guru itu tersebar, nggak ada hubungannya dengan masa kerja guru, nggak ada hubungannya. Mengapa? Karena kalau guru di luar Indonesia itu mereka melakukan refleksi. Guru Indonesia
Dan refleksi, tidak ada. Cara refleksi. Refleksi itu intinya adalah introspeksi diri. Itu mengatur kehidupan bermasyarakat, introspeksi diri, kalau berkaca diri, refleksi, berkaca diri. Di Jepang, di Korea, di jalan orang tabrakan, semua cepat-cepat minta maaf. Bla-bla-bla minta maaf. Di Indonesia, orang tabrakan, apa? Ya di kelahiran. Mengapa begitu? Kalau di Korea, di Jepang itu tabrakan masing-masing, apa salah saya? Kok nabrak orang? Apa salah saya? Introspeksi diri. Karena salah saya, apa salah saya, minta maaf. Kalau kita tabrakan, orang tidak punya mata. Salah orang lain kan tidak ada introspeksi. Kita ini terbiasa mencari kambing hitam. Sedangkan itu kan sesungguhnya, refleksi itu kan perintah Quran. Waltandur nasuma kodamat ikut. Perintah yang sangat spesifik. Apa? Perintah dalam setiap diri mengkaji, melihat apa yang dikerjakan untuk esok hari. Perintah ini digepung dua perintah takwa. Ya, ayolah nama takwa. Waltandur dan takwa. Wat takwa. Anda bayangkan, perintah digepung dua perintah takwa. Tidak ada yang ini saja. Balkandu nasuma kodamat itu saja. Ya begitu hebatnya perintah ini. Ini dilakukan orang asing, orang Belanda, orang Amerika, orang melakukan itu. Akhirnya maju mereka. Kita yang ngakunya Muslim, Islam, tidak pernah melakukan itu. Kalau menurut apa tafsir kuno itu hari itu hari kecuali di hadapan Tuhan. Kita dihadiri di hadapan Tuhan. Apa yang kita kerjakan untuk menghadapi nanti pengadilan Tuhan itu? Apa yang kita kerjakan? Kalau kita, sholat kita ternyata belum bagus, kita harus sholat di rumah. Terus gimana? Perbaiki, sekarang tambah sholat ke masjid. Itu refleksi. Ternyata kita masa khatam Quran itu 3 tahun. Masa? Karena sehari bacanya sekian halaman. Itu aja kalau enggak lupa. Gimana sekarang? Kita tinggalkan sekarang. Buat program. Setahun apa? Tamat Quran. Refleksi. Berkaca diri. Dan what next? Refleksi ini sudah sekalian, Bapak Ibu sekalian, kalau apa lebih ringan itu sepak bola Jepang itu tahun-tahun 70-an kalau Indonesia melawan Jepang pasti menang Indonesia, pasti menang. Yang dibicarakan adalah berapa skornya, pasti menang. Tapi Jepang refleksi, kalah di Indonesia, refleksi apa? Mengapa kita kalah? Kurang apa kita kalah? Refleksi, kita kurang kerjasama. Nah, latihan kerjasama, terus latihan kerjasama. Main lagi, kalah lagi. Mengapa kalah? Kita tembakannya tidak pernah mengenai sasaran. Mau nembak ke utara, tapi nembaknya ke barat. Misalnya. Hanya berarti nembak. Terus begitu refleksi. Akhirnya menang. Tanggung jago. Nah, kita tahun-tahun 2006 kita tidak pernah menang. Kenapa? Kalau kita bersaing kalah, tidak pernah refleksi, tapi cari kambing hitam. Kita kalah, hujan deras kalah. Tidak bisa lagi ngontrol bola, hujan deras. Nanti lagi, anginnya tidak fair. Nanti lagi wasitnya tidak lurus. Akhirnya ngapa lagi? Bolanya kurang keras mompanya. Kita cari kambing hitam. Kalau kambing hitam tidak perbaikan, kalah terus. Untung aja pergerakan mengambil naturalisasi ini dari kita lumayan. Nggak ada naturalisasi, belum apa-apa kita ini.
Karena apa? Ada refleksi. Refleksi itu penting untuk kita. Penting refleksi. Itulah kemampuan bermuhammadiyah. Kalau ini ada, maju Muhammadiyah itu. Maju. Dan bergerak. Bahkan sekarang banyak. Orang pandai. Aktif di Muhammadiyah. Tapi belum ada setahun, tidak pernah muncul. Kenapa? Itu muncul kok serba terlambat. Rapat jam 8. Jam 9 belum mulai. Itu loh kesah itu jadi pikiran mereka itu. Nah, mendati itu. Kayak begitu. Udahnya biasanya kok enggak ada apa-apa kita tuh ya. Nah, nggak aktif banyak. Tapi insya Allah kalau kita punya kemampuan remaja ini, karena ini muncul karena tadi kita punya DNA amar mengungkap. Kita akan lebih hebat remaja nanti. Maju. Kembali, terus gimana kita ini? Ya, kita itu baru melakukan intervensi. Sekolah kita yang masih menggunakan model lama ini, perlu kita intervensi. Kita malu masuki sekolah holistic education. Kemudian kita masuki. Saya dengar sudah mulai akan menggabungkan untuk sains antara ilmu umum dan ilmu agama. Kalau setiap siswa Muhammadiyah, mahasiswa Muhammadiyah harus punya jiwa semangat amar ma'ruf nahi munkar. Apa berarti nanti ada kuliah amar ma'ruf nahi munkar? Berarti kan tidak, tidak begitu. Bisa gimana? Ke depan itu, semua guru Muhammadiyah, semua dosen Muhammadiyah harus menjadi guru ismubah, dosen AIK. Harus begitu ke depan itu. Semua guru Muhammadiyah harus jadi guru ismubah. Semua dosen kampus Muhammadiyah harus menjadi dosen AIK. Harus begitu. Dan sangat mungkin. Mengapa mungkin? Karena semakin banyak kampus Muhammadiyah. Semakin banyak. Dan semakin banyak nanti guru-guru kita lulusan kampus Muhammadiyah. Makin maju organisasi Muhammadiyah kita. Tambah itu semakin berkembang pesat. Event makin maju. Banyak orang-orang bukan dari itu. Kader-kader dari Forum Muhammadiyah. Yang muncullah satu ketika nanti, semua guru kita itu ya guru ismubah. Untuk itu bisa dimulai. Apa mulainya? Masing-masing guru kita, dosen kita, coba mencari ajaran agama, Quran atau hadis, atau juga tarikh yang sesuai dengan mata pelajaran, sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Cari. Nanti itulah diinfuskan. Saya guru ekonomi, saya akan masuk peran zakat. Saya guru ekonomi, saya akan bahas itu. Perintah. Janganlah kalian itu beda dengan saat kamu sendiri. Itu kan baca Quran. Itu kan keadilan tuh. Nah, kita bahas itu. Saya guru dan hidup, saya bawa masuk itu. Saat terjadi kerusakan dan di lautan, karena berlaku mengambil pasar pasti. Kita ingat, kita bawa. Dan nggak perlu dengan bahasa Arab. Nyampaikan di kelas ya dengan terjemahnya tidak masalah. Soal terjemahnya benar. Terjemah bahas itu. Sehingga masing-masing guru kita ini sudah membawa pelajaran agama, pelajaran Muhammadiyah untuk menguasai mata pelajaran. Mulai awal itu aja dulu. Saya pada 3 tahun, 4 tahun akan berkembang. Saya nggak dimulai, ya tidak akan muncul-muncul. Dibahas itu.
bagaimana peran Ki Bagus ke bangsa kita itu keadaannya sangat kritis, nggak bisa dasar negara, tadinya konsepnya ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan dengan menjalankan syahadat agama bagi pemeluknya, tidak diterima. Gimana Pak nggak jadi Pancasila, nggak jadi negara kita? Ki Bagus yang muncul kan, muncul gagasan ketuhanan yang Maha Esa. Ki Bagus, gimana bisa begitu Ki Bagus? Dan bisa dipelajari itu. Kiai Dahlan itu pernah suatu ketika mau dakwah ke Banyuwangi. Sebelum berangkat, datang ancaman. Kalau berani datang ke Banyuwangi, berarti nyalakan nyawamu, Dahlan, Darwis. Gimana Kiai Dahlan? Takut tidak, terus berangkat. Hidup mati itu bukan tangannya pengancam, saat itu hidup mati. Berangkat. Akhirnya yang tadi ngancam, bawa golok, masuk Muhammadiyah. Itu kan pengalaman, itu cerita. Bapak ke pelajaran kita, pelajaran ekonomi, pelajaran kesehatan itu. Inilah guru mata pelajaran sambil membawa materi-materi agama Islam ke Muhammadiyah. Dosen-dosen ilmu pengetahuan lain membawa juga materi-materi AIK. Dimulai dari itu. Itulah Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa melakukan itu, insya Allah kita akan semakin bagus garis kita ini. Kita akan bisa membayangkan betul-betul sekolah Muhammadiyah ini menghasilkan individu untuk ulama intelek, dan menghasilkan khair umat, umatan wasatan. Nah itulah langkah menuju umat Islam yang sebenar-benarnya. Saya begitu Pak Irwan, kalau mungkin ada yang mau bertanya, ada yang komentar, saya ada kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparannya. Jadi inti dari pendidikan di Muhammadiyah itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar ya. Itu. Dan bagaimana bisa mewujudkan ulama yang intelek dan intelek yang ulama gitu. Itu menurut saya itu poin yang penting gitu ya. Salah satu beberapa poin yang penting dari diskusi kita malam ini. Monggo kepada Bapak Ibu barangkali ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silahkan langsung nyalakan saja ya mikrofonnya. Yuk Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan. Sebenarnya ini Prof ya, jadi sekarang kan sedang marak SDIT, SMPIT seperti itu Prof ya. Jadi sebenarnya Muhammadiyah itu sudah dari dulu gitu Prof. Sudah Kiai Ahmad Dahlan itu berpikir bagaimana mengintegrasikan ya antara ilmu agama dengan ilmu umum. Ini sangat luar biasa sekali ya, yang mungkin pada saat itu belum terbayangkan gitu ya, hal seperti itu. Barangkali ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau nggak ada, saya ingin beri komentar Mas Irwan tadi itu. Oh iya ya. Biar diketahui. Pada waktu itu, ada gagasan di Indonesia, Kiai Dahlan, untuk ulama-ulama intelek. Gagasan ilmu amalia, amal ilmiah. Gagasan, kalau saudara melihat di rapor kita itu, siapa menanam mengetam itu kan kerja. Di Amerika muncul John Dewey, gagasan juga pendidikan. Hampir sama dengan Kiai Dahlan. Gagasannya di India, hampir sama Kiai Dahlan. Di Perancis, hampir sama. Apa intinya? Pendidikan itu harus bisa menjadi perubah masyarakatnya, pembaru masyarakatnya. Jadi tidak hanya orang pandai, tidak.
orang yang pandai, yang mampu merubah, memperbaharui masyarakatnya. Itu gagasan begitu, gagasan John Dewey dan mereka begitu, gagasan dia pasti begitu. Kok tidak luar biasa gagasannya. Cuman karena kalau di Amerika itu kan sudah maju komunikasinya, enggak, gagasannya terus dicetak sampai sekarang, dilaksanakan sampai sekarang gagasannya itu. Karena sudah maju teknologinya, komunikasi maju. Kita belum maju komunikasinya waktu itu kan. Jadi kayaknya jangan tidak tersebar. Tidak tersebar mana-mana ya. Kita mau mas biasa yang tahu, yang mengaji. Kalau John Dewey terus berkembang sampai sekarang. Ya gagasannya sama gagasannya. Gagasan yang di Prancis juga begitu. Pendidikan itu tidak hanya orang pandai, tidak. Kita orang pandai dan mampu memperbarui masyarakatnya. Oh, sama dengan kita, sama dengan Muhammadiyah. Ini banyak kita dia banyak kecaman. Bahasa begitu luar biasa kecaman itu. Nah, ini yang kita menjadi tanggung jawab kita. Bagaimana kita bisa terus mengembangkan gagasan itu. Antara lain dengan lain. Harus education itu kita tanam betul, kita kembangkan betul. Dan programnya di Dasmen, kita sudah menegakkan itu. Dan kita itu harus transformatif. Di Dasmen begitu. Nah, pelaksanaannya yang perlu kita tekuni betul. Gitu. Itu yang tadi komentar Mas Irfan. Kita bersyukur gagasan diakui oleh dunia. Silakan Mas Irfan. Tidak dengar ya? Halo, cek. Kedengeran, Prof ya? Mohon maaf. Kedengaran sekarang. Ini mungkin saya ingin bertanya, Prof ya, sambil nunggu mungkin yang lain. Jadi mungkin ketika saya belajar ya mengenai kepemimpinan pendidikan itu di perkuliahan gitu ya, itu yang menjadi referensi kebanyakan itu adalah tokoh-tokoh dari Barat. Gitu. Padahal di Indonesia sendiri ini juga ada gitu ya. Salah satunya Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu, yang memang asal Indonesia dan ini juga beliau sebagai pendiri Muhammadiyah, otomatis kan ini harus dirumuskan gitu ya, terutama oleh orang atau warga ya atau masyarakat Muhammadiyah itu sendiri gitu, sehingga menjadi sebuah konsep baru gitu, Prof. Itu saya minta pandangan dari Prof saja gitu, Prof. Bagaimana? Ya, kita itu terbatas sumbernya. Terbatas sumbernya itu. Berkita itu paling bagus kan punya suara Muhammadiyah. Paling bagus. Tapi kalau orang mau mempelajari harus ke Jogja kan, ke suara Muhammadiyah. Ya kita betul berpikir bagaimana sekarang itu. Kita bisa mengembangkan suara Muhammadiyah tempat yang lain. Nanti di Serang ada nanti suara Muhammadiyah khusus masa data, masa dokumen ini. Tidak ada ya di perpustakaan universitas di mana namanya itu Tangerang di Banten, nah, ada disebut sudut dokumen Muhammadiyah, sudut suara Muhammadiyah, isinya itu. Lalu juga di kampus yang lain di Papua, gitu. Entah muncullah banyak sumber Muhammadiyah, baru mulai bisa berkembang jadi kajian Muhammadiyah. Sekarang kan terbatas karena ngaji. Ya sudah bisa banyak, yang terbatas karena sumbernya hanya di Muhammadiyah. Di Jakarta, mata mungkin juga kita ada dokumen mengenai Muhammadiyah. Ini bisa dikembangkan juga. Kalau nanti dokumen itu berkembang, gampang diakses, memang ada, insya Allah akan semakin berkembang kajian-kajian dengan Muhammadiyah itu. Ini satu cara begitu.
tidak harus ke Belanda. Karena kalau mau ngaji modal ke Belanda, karena Belanda banyak teman Muhammadiyah yang tidak ada di Indonesia. Ya, bisa kan memperkembangkan suara Muhammadiyah. Bisa. Saya kira itu Mas Irwan. Oke, terima kasih Prof. Ini mungkin satu pertanyaan lagi Prof ya. Barangkali jika ada dari teman-teman di sini, Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya silakan. Dan dulu sering ke Serang ya. Saya pernah dosen UI, dosen S2 UI. Dulu ada di Serang itu. Di mana Prof ya? Iya, teman-teman naik kampusnya dia. Di apa di kantor apa itu? Kantor agama itu. Kuliah S2 di UI. Ada sekitar 4 tahun saya. Dua minggu sekali datang ke Serang. Oh, ke Serang Prof. Ya. Ya, alhamdulillah berarti pernah mengunjungi ini Prof ya. Serang ya. Dan ini Prof, mungkin satu pertanyaan yang di internal Muhammadiyah sendiri ya, yang di Serang gitu Prof, ini sempat ramai gitu ya. Itu masalah tambang gitu Prof. Cek. Kedengeran ya? Ya, ya. Jadi memang begini, kalau saya melihat kan sebelum itu terjadi kasus korupsi ya, korupsi tambang berapa 200 triliun lebih lah. Terus kemudian ya pemerintah memberikan apa namanya ya, tawaran mungkin ya, bahwa ormas-ormas ini, ormas keagamaan ya, dilibatkan untuk mengelola tambang. Ya memang pada saat itu kan kalau Muhammadiyah sendiri ya itu ada tahap pengkajian dan lain sebagainya gitu kan, analisis dan lain sebagainya. Cuman ketika berita yang tersebar adalah Muhammadiyah ini menerima tambang gitu, itu sempat ramai gitu Prof di internal Muhammadiyah itunya sendiri gitu. Mungkin barangkali Prof Zamroni bisa memberikan pandangan gitu ya, yang lebih luas gitu Prof, Ya, mengenai masalah ini ya. ya yang jelas itu, yang penting dipahami itu, memang selama ini yang namanya tambang kan merusak lingkungan. Tambang itu. Merusak lingkungan, ya. Tapi ada upaya-upaya gimana tambang yang kerusakan lingkungan itu minimal. Minimal kesannya. Itu harus bisa begitu. Jadi memang itu realitas. Ada yang namanya perbedaan paham mengenai tambang. Terima tidak, itu ya jelas ada. Cuman di Muhammadiyah itu, apapun kerasnya, apapun debat kerasnya. Saya dulu kan sering jadi nonton rapat PP Muhammadiyah dengan Pak Kahar Muzakir, Pak Alasidi, Pak Kamal Jembejo itu. Kalau rapat itu sampai petenteng itu, kayak menjaga menanteng, marah itu, marah. Saya betul dari putuskan, nggak ada lagi masalah, damai, tidak ada masalah. Itulah Muhammadiyah begitu itu. Nah, kemarin contoh Pak Adi Santoso tadi mengatakan, saya sangat menentang. Saya sudah diputuskan, apa putusannya itu jelek atau tidak, betul salah, sudah diputuskan, saya samina wa ta'ah. Itulah Muhammadiyah begitu itu. Sudah putus, selesai masalahnya. Kalau belum puas ya nanti kan ada 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 apa ada tempatnya apa tanwir. Ya mesti kadang-kadang berarti juga bawa ke tanwir nanti, delapan ke tanwir. Ada pemuda dan ngurus tambang dan menerima tambang. Kapan tambang kan dia belum juga kan, itu jalan masih panjang jalannya itu, masih panjang jalannya, panjang itu sampai tambang sampai panjang. Nanti ke tanwir, nanti laporan tanwir begini sih, ini tanwir kita begini sih. Kalau tanwir stop ya harus stop lah, kalau tanwir jalan terus. Tapi yang penting adalah sudah diputuskan, sudah putus ya selesai lagi sudah serahkan ke PP.
yang melaksanakan. Nanti kalau kita ingin tahu untuk mutanwir, mana hasilnya di tanwir itu, dilakukan di tanwir. Nah, itu kayak pemerintah begitu itu. Disiplin organisasinya ketat begitu itu. Nah, insya Allah ini aman saja. Karena sama-sama kan sama tidak tahu semua. Yang pro yang nggak tahu, yang pro nggak tahu juga kan gimana tambang itu. Kan semua masih tanda juga. Yang pro karena apa? Punya dapat informasi lengkap dari yang sudah nambang. Banyak juga orang yang nambang banyak juga. Saya bisa menjelaskan ini nambang itu. Yang tidak setuju juga banyak. Lingkungan hidup menjelaskan inilah perusahaan lingkungan hidup belum ada ceritanya. Nambang dan usaha lingkungan belum ada. Jadi sama-sama berargumentasi begitu kan. Nah, karena itu yang sudah diputuskan ya ada ikuti. Untuk sementara kita lagi bicara tambang dan sangat PP yang dijalankan PP yang kita berdoa saja PP dan bagus, saja bagus ya. Nanti kalau Pak Tanwir bawa ke sana kita dengar gimana laporan PP ke Tanwir, kita dengar lagi, boleh ngomong lagi. Sudah diputuskan ya sudah selesai putusan. Itu kayak mudah begitu itu. Jadi mari sudah diputuskan, ya kita ya sudah kita nanti gimana ceritanya nambangnya. Gitu. Karena begitu. Oke, hatur nuhun Prof penjelasannya. Ini mohon maaf Prof karena sudah batas waktu ya. Jadi mungkin kita akhiri saja Prof ya. Ya, Oke, terima kasih kepada Prof Zamroni dan rekan-rekan semuanya dari PDM Kabupaten Serang ya. Dari Nasyatul Aisyah juga ini mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi nilai ibadah ya, yang memang ini untuk juga kemajuan organisasi kita. Oke, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tur nuhun Prof. Terima kasih. Ya, izin close ya.